Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, kita awali dengan doa satu Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik dan apa yang kita pelajari di siang hari ini bisa kita pahami sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas-tugas sampai akhir semester nanti. Al-hadiniyah wa ala kulli nabiyyin al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasan UTS yang berupa eksperimen. Karena eksperimen berupa laporan, maka kira-kira perlu dibahas apa tidak. Saya tawarkan dulu daripada nanti sia-sia waktunya. Kalau memang ada yang perlu dibahas, kita bahas. Tapi kalau tidak perlu, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Mana? Ada usulan? Kalau mau bertanya gimana, Pak? Tanya, Pak. Oh, bertanya. Maksudnya mau dibahas atau materi? Pilihannya cuma ada dua. Sehingga kita schedulekan hari ini pembahasan UTS atau lanjutan materi. Kalau tidak ada yang perlu dibahas, artinya nggak ada yang perlu dipermasalahkan dari tugas minggu lalu atau tugas UTS itu, maka kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dibahas saja, Pak. Bagaimana yang lain? Kok potong ya kepalanya. Ini terlalu silau. Silakan, bagaimana komentar yang lain? Satu minta dibahas, yang 6 orang minta materi. Berarti menang yang materi ya. Dibahas, Pak. 2 orang yang minta dibahas. Saya juga dibahas, Pak. 3 orang. Yang 4 orang. Iya, Pak, boleh dibahas, Pak. Bahas. Oke, berarti sudah 4 orang. Yang 3 karena kalah lebih sedikit, maka catatan dibahas UTS. Kalau Anda memilih pembahasan UTS, maka akan saya minta perwakilannya yang mau menyampaikan. Kalau nggak ada yang mau menyampaikan, akan saya tunjuk. Ada yang bersedia mau menyampaikan? Silakan. Ada yang mau membahas untuk disajikan atau perlu saya tunjuk? Mana? Oh, nggak ada pilihan.
Tunjuk. Ya, ada yang memajukan. Nah, kok nggak ada suara? Apa nggak dengar suara saya ya? Cek sound. Dengar, Pak. Kalau dengar, nggak dijawab. Ditunjuk aja, Pak. Iya, Pak. Ditunjuk, Pak. Oke, ditunjuk. Saya minta untuk menjelaskan adalah Mbak Ijmat Mahfiroh Sabita. Silakan ditampilkan jawaban tugas UTS-nya untuk dibahas. Ya, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas laporan eksperimen saya kemarin tentang perbandingan penaksiran terhadap beta dan sigma kuadrat dengan menggunakan metode OLS, RLS, dan ML. Nah, itu dengan latar belakangnya bahwa beberapa peneliti melakukan suatu penaksiran, biasanya seringkali melakukan penaksiran data, sehingga peneliti melakukan penaksiran dengan menggunakan berbagai macam metode. Di sini saya sebagai peneliti menggunakan metode membandingkan metode OLS atau ordinary square, yaitu metode pendugaan yang paling umum digunakan untuk menduga suatu model regresi populasi atas dasar model regresi sampel. Kemudian yang kedua, metode restricted least square atau biasa disebut RLS, yaitu modifikasi dari metode OLS dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian metode yang ketiga yaitu maximum likelihood atau ML, yaitu suatu metode yang bersifat umum dari penaksiran titik dengan beberapa sifat teoritis yang lebih kuat dibandingkan dengan metode penaksiran kuadrat kecil. Dalam laporan eksperimen ini, saya akan membandingkan penaksiran data dari posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan BPR pada Bank Persero pada tahun 2000 sampai 2018. Yang akan saya bandingkan dengan menggunakan 3 metode tersebut. Dan software yang saya gunakan adalah software MATLAB. Dengan rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana perbandingan penaksir terhadap parameter beta dan sigma kuadrat yang dihasilkan oleh metode OLS, RLS, dan ML dengan nilai sebenarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kesesuaian hasil eksperimen dengan hasil teoritisnya. Dan tujuan eksperimennya sendiri yaitu membandingkan penaksir-penaksir terhadap parameter beta dan sigma kuadrat yang dihasilkan oleh metode OLS, RLS, dan ML dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, membandingkan kesesuaian hasil eksperimen dengan hasil teoritisnya. Stop dulu Mbak Ijmat, stop.
Ya, Pak. Tujuan. Yang pertama, naikkan lagi ke rumusan masalah disesuaikan. Bagaimana perbandingan penaksir terhadap beta dan variansi yang dihasilkan oleh metode itu dengan nilai sebenarnya. Ini tujuannya untuk membandingkan penaksir-penaksir. Tujuan untuk membandingkan. Itu sebenarnya bukan tujuan, itu proses. Membandingkan kan proses. Karena bagaimana perbandingan rumusan masalahnya. Kalau membandingkan itu kan sebuah proses melakukannya. Tujuannya apa? Nah, ini yang belum jelas di tujuan. Tujuan itu harus berupa output, keluaran dari sebuah proses. Sedangkan membandingkan penaksir kan prosesnya itu. Anda membandingkan, iya itu proses. Nah, tujuan Anda membandingkan itu loh untuk apa? Dengan rumusan masalahnya, bagaimana perbandingan. Berarti tujuannya apa, Mbak Sabita? Tujuannya untuk itu, Pak, melihat dari 3 metode itu mana yang memiliki nilai hampir sama dengan nilai sebenarnya. Kok melihat? Menentukan. Menentukan, Anda tentukan sendiri? Apa ya, Mas? Kayaknya Mbak Sapita kurang membaca artikel atau skripsi. Ya, Pak. Ada pendapat teman-temannya beri masukan menurut pengetahuan? Untuk mengetahui perbandingan, Pak. Mengetahui perbandingan, prosesnya. Ya. Hasil perbandingannya, Pak. Nah, itu hasil. Hasil itu output. Kalau perbandingan itu proses, ya kan? Jadi, Anda kan mau bagaimana perbandingan. Itu tentunya bukan prosesnya yang ingin diketahui, tapi untuk mengetahui hasil. Jadi bukan melihat tuh ya. Kalau melihat dilihat aja. Tapi mengetahui. Kenapa diketahui? Karena hasilnya nanti akan diketahui. Hasilnya diketahui. Hasil apa? Hasil perbandingan dan seterusnya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman lainnya untuk rumusan pertama? Atau ada masukan? Belum, Pak. Belum. Yang kedua, bagaimana kesesuaian hasil eksperimen dengan hasil teoritisnya? Tentunya eksperimen ini eksperimen penelitian ya. Tapi teoritisnya ini teoritis yang mana, Mbak? Ini yang nggak jelas. Apakah Anda jelaskan di batasan masalah? Ada batasan masalah nggak? Tidak, Pak. Tidak ada. Maka rumusan harus jelas. Karena teoritisnya itu Anda menyesuaikan hasil teoritis yang mengatakan apa? Kan teori mengenai ini tengah semester yang lalu berapa pertemuan itu 7 pertemuan ya atau berapa kali pertemuan. Nah, itu kan banyak materi yang disampaikan. Itu teori yang mana? Itu harus jelas. Maksudnya gimana, Mbak Ijema? Ini saya ketik sesuai dengan tugasnya Pak Aziz kemarin di buku begitu. Buku kan buku. Lagi-lagi referensi ya. Referensi itu nggak mesti benar, yang harus dipertanggungjawabkan. Dan di sini tujuannya memang sebuah penelitian ya. Artinya ya harus sesuaikan dengan kondisi penelitian yang sebenarnya. Nah, kalau menurut Mbak Ijema itu pemahamannya bagaimana kalau sesuai dengan penelitian yang seharusnya. Nah, ini harus jelas. Kalau nggak jelas harus ada batasan masalah. Nah, ini kan misalkan ada sebuah masalah yang nggak jelas, Aman bisa menjelaskan, ya jelaskan dengan batasan masalah. Kalau batasan masalah nggak ada, ya dijelaskan di rumusan masalah. Nah, apakah buku saya kurang tepat? Ya, karena itu tujuannya kan hanya pembelajaran, tapi bukan untuk yang penelitian sebenarnya. Nah, tugas-tugas kita di kuliah ini tujuannya akhirnya adalah kan untuk menyusun sebuah karya ilmiah skripsi sampean kan, maka itu harus saya arahkan. Kalau tidak saya arahkan, maka ya tidak terbentuk kesempurnaan dalam penulisan skripsinya nanti.
Nah, di sini harus kita perbaiki. Apa teoritisnya yang mana? Maksud sampean yang mana? Setelah Anda pahami dari laporan ini. Di kesimpulan sampean mengatakan apa di situ teorinya? Di kesimpulan, bentar Pak. Nggak hafal. Iya. Pak. Di kesimpulannya saya menyampaikan kalau penaksiran beta itu dengan pembatas yang salah atau dengan menggunakan RLS itu lebih baik daripada penaksir yang lainnya, menggunakan metode yang lainnya. Begitu. Dan untuk beta menggunakan metode OLS dan ML itu memiliki hasil yang kesimpulannya rumusan kedua mana? Oh, kan rumusan kedua tadi yang kita tanyakan. Jadi sesuai dengan kesimpulan ya nomor 2, rumusan masalah nomor 2. Ya, sepertinya saya lupa ngasih, Pak. Berarti rumusan masalah yang pertama nggak sesuai dengan kesimpulan yang pertama. Kurang ini Pak. Seharusnya yang kesimpulan nomor 2 ini juga masuk ke kesimpulan yang nomor pertama. Berarti rumusan yang kedua belum terjawab. Iya Pak, betul. Ya seperti inilah pembelajaran itu. Anda boleh ngambil referensi dari manapun, tapi ya harus diteliti, tidak langsung ditelan begitu saja. Kalau itu menurut kita kurang benar, disesuaikan yang seharusnya. Tidak semua benar, tidak semua buku referensi itu benar, karena itu buatan manusia. Yang pasti itu fluktuatif, spekulatif, subjektif, ya, artinya sesuai dengan perkembangan zaman juga berubah, sesuai dengan aturan juga berubah. Nah, saya menyesuaikan dengan aturan yang ada di jurusan matematika khususnya dalam menyusun sebuah penelitian atau karya ilmiah lainnya, apalagi skripsi, maka ya harus diketahui atau disesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, rumusan pertama berarti nomor 1 dan 2 ini masuk rumusan pertama. Rumusan kedua belum terjawab. Kira-kira kalau rumusan kedua ini kalau seandainya saya tulis, apa yang Anda peroleh? Apa sih yang Anda peroleh di teori dengan apa yang Anda peroleh di eksperimen ini? Ada kesesuaian di mananya? Di teori yang mana yang Anda sesuaikan? Teori yang mengatakan apa? Itu Pak. Beta cap di Beta cap itu apa? Apa maksudnya taksiran beta? Nah, taksiran beta, taksiran estimasi parameter. Ya, taksiran estimasi parameter beta ketika menggunakan metode OLS dan ML itu sama. Rumusnya. Terus selain itu apa yang Anda peroleh? Seingat saya masih begitu Pak. Masih begitu. Yang lain, apa yang Anda peroleh di kuliah, di teori mengatakan apa untuk estimator OLS, RLS, dan ML ini? Bagaimana? Silakan tambahkan.
Jadi bukan hanya penaksir beta OLS dan ML yang sama. Yang di teori mengatakan apa lagi? Lupa. Yang lain bagaimana? Masa pemahamannya yang diterima sama dengan Mbak Sapita? Saling melengkapi? Ada yang mungkin terlupakan dari Mbak Sapita? Selain itu? Tadi berapa metode Mbak Sapita? 3 kan? Iya, Pak. Sampai hanya mengatakan WLS dan ML. Bagaimana dengan RLS? Saman ada bab 2-nya enggak? Bab 2 tentang Teori. kajian teori ada, Pak. Nah, ada kan? Anda menuliskan apa di situ? Di teori mengatakan apa? Ada OLS, ada RLS, ada ML. Nah, itu Saman tulis, ya harus dipahami. Karena Saman melakukan eksperimen, harus tahu teorinya dulu kan? Iya, Pak. Tahu Pak, tapi nggak paham. Nah, ini masalah. Yang lain silakan dilengkapi tambahan apa yang diperoleh dari teori, mengatakan apa. Ini Pak, maksimum likelihood untuk penaksir varians. Kenapa? Di hasil teoritisnya itu di rumusnya penaksir melalui maksimum likelihood itu untuk varians itu akan menghasilkan bias. Menghasilkan estimator yang bias. Oke, benar. Iya. Itu tambahan dari Mas Hendra. Jadi kalau ML menaksir variansi akan dihasilkan estimator yang bias. Bagaimana dengan OLS dan RLS untuk variansi? Akan menghasilkan unbias. Menghasilkan yang tidak bias. Yang tidak bias. Pakai bahasa Indonesia tidak bias. Itu kalau variansi 3 metode. Tadi yang rata-rata itu beta loh ya. Parameter rata-rata maksud saya. Parameter rata-rata kan rata-ratanya itu kan X beta ya. Tapi parameternya kan beta. Tapi parameter rata-rata adalah beta. Jadi kita mengatakan itu bukan menggunakan simbol tapi kata-kata. Simbol kan boleh macam-macam toh ya. Teori mengatakan beta ya bukan betanya karena mungkin di referensi lain. Ya nanti nyesel. Sehingga nanti kalau misalkan Anda mengatakan dengan simbol bisa jadi orang memahami simbol yang lain, maka gunakanlah parameternya apa? Parameter rata-rata, parameter variansi. Bukan katakan simbol. Kenapa simbol tidak perlu disampaikan? Simbol kita sampaikan waktu di bab 2, ya kan? Kita jelaskan, kita kenalkan di bab 2. Kita mengatakan rumusan masalah dan tujuan itu kan di bab 1. Belum diperkenankan menyatakan simbol. Ingat itu ya, camkan. Jadi kalau Anda mau menyampaikan beta, itu adalah parameter dari rata-rata. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Hendra untuk menaksir parameter variansi itu bias untuk maximum likelihood, sedangkan OLS dan RLS itu tidak bias. Nah, bagaimana dengan estimator parameter rata-rata? Kalau Mbak Ijma tadi mengatakan parameter rata-rata dalam arti beta tadi, itu secara maximum likelihood maupun OLS itu adalah tidak bias. Ya. Begitu ya Mbak Ijma ya, yang tadi dinyatakan. Memiliki nilai yang sama, Pak. Oh, memiliki nilai yang sama, ya sama, saya salah.
memiliki nilai yang sama. Bagaimana dengan RLS? Sama apa enggak, Mbak? Berbeda, Pak. Berbeda. Jadi itu melengkapi 3 metode kan? OLS dan ML sama. Berbeda untuk yang RLS. Bagaimana dengan sifat bias dengan tidak biasnya sekarang? Di mana parameter beta untuk RLS hasilnya berbeda. Kalau sifatnya tentang bias dan tidak biasnya mengatakan apa? Nah, itu harus dijelaskan di mana batasan masalah. Jadi kita tahu teorinya mengatakan apa sih? Sehingga nanti kita sesuaikan dengan itu antara hasil eksperimen kita dengan teori. Jadi di bab pertama sudah jelas teorinya mengatakan apa. Setelah eksperimen dihasilkan, disesuaikan dengan teori. Hasilnya di kesimpulan. Sama apa tidak, sesuai apa tidak dengan teorinya. Begitu ya. Berarti perlu direvisi. Iya kan? Iya, Pak. Coba kalau nggak dibahas, Anda nerima nilainya apa adanya ini? Kan? Iya, Pak. Tidak selamanya buku itu benar. Kita sesuaikan dengan kondisi yang seharusnya bagaimana. Oke, lanjut Mbak Isma untuk apa? Pembahasan. Tadi setelah tujuan apa Mbak? Tadi rumusan masalah kan kurang. Setelah itu ada apa? Masih bab 1? Ini Pak, metode eksperimen. Metode eksperimen. Kalau di skripsi itu adalah metode penelitian, ya kan? Metode penelitian. Tapi maksudnya sama, yaitu langkah-langkah Anda melakukan penelitian atau eksperimen. Silakan dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya adalah metode penelitian atau metode eksperimen. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode literatur dengan menggunakan data-data eksperimental. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, data di atas menggunakan posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan BPR pada Bank Persero tahun 2000 sampai 2018. Kemudian dilakukan simulasi estimasi terhadap beberapa parameter, terhadap 2 parameter yang dicari, yaitu estimasi parameter rata-rata atau beta dan sigma kuadratnya dengan menggunakan 3 metode pendekatan, yaitu OLS, RLS, dan ML dengan bantuan software MATLAB. Itu. Kemudian selanjutnya prosedur eksperimen. Langkah-langkah untuk pengerjaan kegiatan eksperimen ini dilakukan dengan jelas dan terarah, yaitu yang pertama pendekatan teori sampel dan regresi untuk estimasi, inferensi, dan pengambilan kesimpulan pada model statistik linearnya. Kemudian yang kedua, menentukan data-data untuk variabel X, beta atau rata-rata, sigma kuadrat, dan alfanya. Data variabel bebas X yang saya gunakan itu berukuran
ini saya mohon maaf, ini saya salah ketik 19 kali 2 seharusnya. Dengan parameter beta dan sigma kuadrat yang diambil dari data real observasi. Maaf, ini saya juga salah lagi. Dari data real pengambilan data di BPS. Kemudian yang ketiga, membuat data vektor E yang berukuran 19 kali 1. Nilai E diambil secara acak dari komputer yang masing-masing isi selnya berdistribusi normal 0,0,1. Yang keempat, menyusun matriks yang berukuran 19 kali 1 dengan menggunakan error yang didapat pada langkah ketiga. Kemudian yang kelima, melakukan penaksiran terhadap beta dan sigma kuadrat. Dari data X dan Y yang telah diperoleh dapat dilakukan dengan penaksiran terhadap beta dan sigma kuadrat, yaitu pada langkah 6-11. Yang keenam, menaksir beta dengan metode OLS. Yang ketujuh, menaksir sigma kuadrat yang tak bias dengan menggunakan penaksir beta OLS. Yang kedelapan, menaksir kovarian beta dengan menggunakan penaksir sigma kuadrat OLS. 9, mengulangi penaksiran beta sigma kuadrat dan kovarian beta dengan pembatas yang benar. Yang 10, mengulangi penaksiran beta sigma kuadrat dan kovarian beta dengan menggunakan pembatas yang salah. Yang 11, mengulangi penaksiran beta sigma kuadrat dan kovarian beta dengan menggunakan metode maximum likelihood. Kemudian yang ke-12, membandingkan hasil-hasil penaksiran pada langkah 5 dengan hasil nilai sebenarnya yang ditentukan pada langkah 2. Kemudian 13, menghitung koefisien determinasi R kuadrat dan adjusting R kuadrat dengan R kuadrat yang disesuaikan. Kemudian melakukan pengulangan eksperimen, yaitu langkah ke-5 kali 7 hingga 100.000 kali dengan penyusunan Y yang baru untuk setiap pengulangannya. Ke-15, membandingkan hasil eksperimen dengan hasil teoritisnya. Ke-16, menyusun laporan. Selanjutnya ke pembahasan. Dengan menginput data, berikut ini adalah data untuk variabel X dengan ukuran X-nya 19 kali 2 yang saya dapat dari data BPS. Dengan data X tersebut akan dipakai berulang-ulang pada eksperimen ini untuk menentukan parameter rata-rata atau beta dan sigma kuadrat yang akan dilakukan dengan 3 metode tadi. Untuk parameter beta dan sigma kuadrat itu sudah saya cari dan hasilnya untuk beta 1-nya 1, beta 2-nya 1, dan sigma kuadratnya 2,6089 E plus 11. Maksudnya apa Mbak plus 11? Errornya Pak. Galat. Maksudnya apa itu? 2,6 E plus 11 maksudnya apa? Nah, ini. Sebentar Pak. Itu pangkat bukan sih Pak? 2,6089 kali 10 pangkat 11. Ya, jadi berapa? 0, Hah? jadi berapa? Jadi
10 pangkat 11 berarti Pangkat 11 itu kali berapa sih? kali Masa 0, malah enggak Pak, jadi triliun. nah iya, besar sekali variansinya. Bener nggak ngitungnya sampean ini? Ini saya menghitung Menghitung pakai apa? by Excel Pak, kalau tidak salah. Ada buktinya? Lampirannya ada nggak? Saya nggak pakai lampiran Pak. Saya nggak percaya kalau Anda pakai Excel karena belum terbukti lampirannya nggak ada. Dan nggak percaya yang kedua, nilainya begitu besar, 2 pangkat 11 itu loh. Kan nulis 11 ya, nulis 11 itu triliun. Variansi loh sampai 2 triliun. Dari sampean itu triliunan Mbak? Enggak Pak. Enggak, data sampean cuma berapa sih, jutaan ya? Jutaan apa? Ratusan ribu apa jutaan? Ratusan. Data sampean ini apa sih Mbak datanya? Data apa? Itu apa tadi Pak? Ya Allah. Posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan pada bank umum. Posisi pinjaman. Kok posisi sih? Anda mengatakan posisi itu maksudnya posisi apa? Posisi pinjaman rupiah dan valuta asing. Anda belum menjelaskan data tadi. Maksud data tadi sesuai dengan ini gimana maksudnya? Yang diberikan baik Bank Umum dan BPR pada Bank Persero. Maksudnya data itu gimana, jelaskan sih. Data ini belum dijelaskan atau cuma ditampilkan aja? Iya Pak. Nyambung nggak dengan kata-kata itu? Data posisi pinjaman rupiah dan valuta asing. Nah, maksud data sampean itu apa? Dengan penjelasan ini nyambungnya di mana? Di mana sih posisinya kok datanya begitu? Rupiah valuta asingnya di mana? Itu diberikan pada Bank Umum dan BPR. Maksudnya di mana? Yang mana Bank Umum sama BPR? Atau yang mana rupiah, yang mana valuta asing? Nggak jelas. Karena data sampean, ada lampiran data nggak Mbak? Saya ini tidak membuat lampiran Pak. Ada lampirannya. Karena nggak disuruh ya. Ya. Minta disuruh semua, ditulang semua gitu ya, nggak bisa mandiri. Kalau nggak disuruh nggak dikerjakan. Enggak. Jadi datanya sampean ini maksudnya gimana? Yang ngerti kan datanya sampean sendiri kan, teman-temannya beda ya. Ya, sampean itu maksudnya data nanti dengan kondisi kata-kata ini apa? Jelasin di datanya sampean tadi apa? Ada yang mau bantu barangkali ya, barangkali ada teman-temannya yang bisa bantu pekerjaan Mbak Ijema ini. Kalau memang tahu kondisi datanya Mbak Ijema ini. Kalau datanya nyantol, belum bisa dipahamkan, nggak bisa lanjut. Ada yang bisa bantu nggak di data itu? Karena di sini bias pemahamannya. Kan di sini pinjaman, ini posisi ya, posisi. Nah tadi satuannya sampai itu apa sih Mbak datanya? Kan ini posisi. Posisi itu maksudnya posisi tinggi rendah atau posisi bagaimana. Tapi satuannya tadi apa? Nggak jelas juga.
Yang mana rupiah, mana valuta asing, mana bank persero, mana bank umum atau apa. Nah, saya ingin tahu datanya sampean ini dari sampean pahami maksudnya gimana sih itu? Satuannya itu miliar rupiah. Miliar rupiah. Satuannya miliar rupiah. Anda tuliskan dalam bentuk seperti itu. Jadi di situ adalah miliar rupiah. Miliar rupiah ini benar-benar miliar rupiah ya, bukan milionnya juta orang asing ya. Tidak, Pak. Ini Tapi saya benar-benar ambil miliar dari- rupiah ya. Ya. Jadi miliar rupiah, satuannya miliar rupiah, posisi pinjaman. Berarti di situ menunjukkan bukan posisi tinggi rendah, tapi menunjukkan nominal pinjamannya ya, uangnya ya, besar pinjamannya. Terus di sini satuannya miliar rupiah, tetapi waktu Anda memasukkan nilai itu ke data Excel, itu ditulis lengkap bentuk miliar rupiah apa seperti di tabel itu? Seperti di tabel, Pak. Kalau melihat data di seperti tabel itu, variansinya kok sampai triliunan? Ini yang aneh. Kan di situ misalkan Anda menghidden miliar rupiah, artinya kan hanya menuliskan sekitar ratusan ribu, ya kan? Iya, Pak. Paling besar ratusan ribu, nggak sampai, ya adalah jutaan mungkin, tapi nggak ada sampai triliun, apalagi miliar aja nggak ada, apalagi triliun. Kok variansinya sebegitu besar? Ini nggak logis. Saya ingin tahu data hitungan variansi sampean tampilkan. Gimana Anda menghitung variansi? Ini, Pak. Nah, itu kesalahannya. Anda menghitung variansi B3C21 maksudnya apa? Kan yang ini, yang kolom ini itu dalam rupiah. Sedangkan yang X2 kolom ini itu dalam valuta asing. Jadi saya drag gitu, Pak. Dari sini sampai saya drag yang kolom B sampai C. Anda mau menghitung variansi apa sih, Mbak? Variansi datanya, Pak. Datamu berapa variabel? 2. 2 variabel bebas. Ingat teori variansi? Variansi itu berapa variabel? Variansi 1, Pak. 1 variabel kan variansi itu. Iya, Pak. Kalau beda variabel atau banyak variabel itu pakai apa? Pakai. Oh, teorinya belum matang. Teorinya belum matang, ini kok mau skripsi. Statistiknya belum matang. Kalau beda variabel pakai apa? Teman-temannya dibantu biar cepat. Yang tahu? ANOVA mungkin, Pak. Hah? Kok ANOVA? ANOVA itu analisis of variansi. Analisis varian. Variansi itu hanya satu variabel. Kalau multivariate atau menggunakan beberapa variabel, itu bukan variansi, tapi konsepnya apa? Lupa. Statistik. Apa? Apa yang ngomong Mas Hendra? Maaf, salah. Mana bila apa? Nggak tahu?
Variansi itu hanya variansi satu variabel, dirinya sendiri, ya kan? Ya kalau bersama variabel lain, namanya apa konsepnya? Loh, lali. Koefisien determinansi, Mbak. Bukan. Oh, bukan. Waktu kuliah statistik elementer mungkin udah kenal tapi lupa. Waktu kuliah statistik matematik juga pernah dipertegas. Matematik siapa sing ngajar? Pak Ajis, Pak. Saya ingat cara mengajar, saya ingat kata bersama diistilahkan dalam bahasa Inggris apa? Bukan, Pak. Nah, Covariance. Nah, itu maksudnya dipancing-pancing. Itu bersama. Jadi kalau variansi bersama istilahnya apa, Mbak Ijma? Covariance. Kovarian. Jadi pakai kovarian. Kan tadi sudah dijelaskan Mbak Ijma, tadi ada kofnya kan? Iya, Pak. Nggak sadar kalau ada kof. Iya kan? Sedangkan sampai sini var, beda. Variansi dengan kovariansi beda. Maka Mbak Ijma salah membuat hitungannya. Yang salah bukan Excel-nya Mbak, sampean yang salah. Iya, Pak. Jadi kalau itu salah, bawah salah enggak Mbak? Iya, Pak, tentu saja. Tentu saja. Nah itu. Sampai kesimpulan berarti salah ya. Iya, Pak. Karena yang digunakan itu. Yang digunakan itu kan nilai sebenarnya atau ya ini. Iya, Karena Pak. nanti akan dibandingkan dengan nilai sebenarnya itu ini. Nah, selain mencari variansi, Anda juga mencari rata-rata, yaitu betanya. Betanya Anda tentukan tadi ketemu, ini Anda tentukan apa Anda cari sih? Betanya Satu-satu saya tadi. cari, Pak. Anda cari mana bukti hasil pencariannya? Bukti kalau ketemu satu-satu. Ini, Pak. Apa itu? Pakai rumus apa? Itu pakai bukan Excel ya, pakai SPSS. Pakai Minitab. Perintah apa yang Anda pakai itu? Koefisien. Oh, koefisien dengan regresi apa itu? Dengan regresi linier. Regresi linier. Ya. Iya. Berarti Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Iya, Ya. Pak. Nah, Ya, itu Pak. Yang tidak Anda jelaskan di pembahasan, ya kan? Iya. Jadi kita nggak tahu itu Pak betanya posisi yang mana, betanya yang mana. Yaitu regresi linier, beta 0 ketemu 0, berarti nggak ada beta 0, beta 1 ketemu 1, beta 2 ketemu 1. Tapi saya masih lihat dari output ini, nggak tahu prosesnya benar apa tidak. Linier ya ini ya, yang Anda masukkan sebagai variabel bebasnya X1 dan X2. Ya. Iya, Pak. Oke, satu-satu ya. Betanya benar, variansinya yang salah. Kalau variansi berarti dicari duanya ya. Butuh sampean berapa variansi sih, Mbak? 1. 1. Maka sampean mencari variansinya siapa? Kalau cuma 1. Variansinya X1. Variansinya X1, X2 ngamuk dong, nggak adil. Oh, berarti dua-duanya Pak pakai covariance. Yang dicari kovarian atau variansi? Ayo. Nah, kok beleot yang dicari variansi ternyata beleot ke kovariansi. Jadi dengan tujuan variansi ternyata ada masalah sampean beleot ke kovarian. Ini nggak benar.
Jadi harus teguh variansi yang dicari ya variansi. Gimana strateginya, gimana langkahnya sehingga Anda menemukan variansinya siapa kalau cuma satu. Berarti variabel bebasnya cuma satu, Pak. Bukan begitu. Sampean kan tidak bisa membuang variabel. Yang variabel sampean itu kan ada bebas, ada tidak bebas toh. Yang ada satu variabel apa? Ini bakso. Tidak bebasnya. Ya, apa itu variabel apa? Y. Jadi sampean cari variansi dari Y. Kenapa? Variansi dari Y itu kan sama dengan X beta. X beta kan sudah mengcover keseluruhan. Y itu sama dengan X beta. Jadi variansinya Y sama dengan variansinya X beta. Ya. Ya, Pak. Kalau mencari keduanya, kovariansi, jadi beda lagi nanti. Baik, Pak. Oke. Mau kembali ke pembahasan atau cukup? Mau kembali lanjutkan pembahasan? Tidak ada yang perlu dibahas. Sudah salah semua. Ya barangkali kalau sekedar variansi aja yang salah, betanya sudah bisa diterima. Kalau memang mau dilanjutkan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang lain boleh. Tapi kalau udah cukup, ya silakan saya ganti ke yang lain. Kalau untuk rata-ratanya itu rata-rata dari variabel bebas, Pak. Iya, kan rata-ratanya Y. Kan tadi beta rata-rata itu kan parameter rata-rata itu X beta, beta keseluruhan. Jadi rata-rata Y-nya itu X beta. Rata-rata sebenarnya loh ya, itu dari rata-ratanya Y. Rata-rata sebenarnya. Variansinya Y sebenarnya. Ya, Pak. Saya rasa cukup Dulu. Iya. Cuman kemarin itu kan Pak Aziz ngasih soalnya itu regresi linear dan Cobb-Douglas, Pak. Nah, tapi kami semua bertujuh itu sepakat untuk tidak mencari yang Cobb-Douglas karena kebingungan, Pak. Untuk mencari yang regresi linear saja kami masih kebingungan kemarin itu begitu. Datanya tetap, cuma dimodelkan dua. Yang pertama linear yang tadi, yang kedua Cobb-Douglas. Cobb-Douglas berarti Y sampean nanti dimodelkan Cobb-Douglas, bukan linear biasa. Cobb-Douglas kan ada QL. Ya, Pak. Nah, jadi X1 pangkat beta 1 kali X2 pangkat beta 2. Kalau ada beta 0-nya di depan sebagai koefisien konstanta. Bedanya modelnya itu. Nah, setelah Cobb-Douglas, tapi secara teorinya kan bisa dilinearkan toh. Iya. Dengan menggunakan len. Len Y sama dengan beta 0 plus len. Beta 0 plus beta 1. Len X1 plus beta 2 len X2. Ya kan? Jadi linear yang Cobb-Douglas berbeda bentuknya dengan linear yang pertama tadi. Ya kan? Cuman itu toh yang beda. Yang pertama Y sama dengan beta linear biasa, beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Yang linear kedua bentukan dari Cobb-Douglas yaitu len
len Y sama dengan len beta 0 len beta 0 plus beta 1 len X1 plus beta 2 len X2. Jadi ada lennya. Jadi yang Anda masukkan datanya bukan data murni, tapi data yang sudah dilogaritmakan. Bisa dipahami? Jadi input datanya beda karena modelnya berbeda. Bisa dipahami dua model ini? Belum Pak, yang Kopdogles. Di Kopdogles waktu kita teori itu kan bisa dilinearkan toh. Iya Pak. Sambil dibuka teorinya, kuliahnya. Kopdogles itu bisa dilinearkan dengan cara melogaritmakan. Jadi bentuk linearnya adalah len Y sama dengan len beta 0 plus beta 1 len B1 plus beta 2 len X2. Benar gitu kan? Itu Ya, linear keduanya Kopdogles itu. Jadi yang Anda masukkan itu datanya yang pertama model linear data asli Y saja. Tapi yang kedua, model linear yang kedua yang dimasukkan bukan Y tapi len dari Y. Len dari X1, len dari X2. Bisa dipahami? ya Pak. Nah, nilai-nilai len ini akan mendapatkan nilai yang lebih kecil nominalnya daripada data asli. Biasanya data yang sudah dilogaritmakan dia akan menjadi stasioner. Karena data logaritmik itu data yang sudah stasioner. Dalam time series dia sudah stasioner. Tapi kita belum menyinggung time series ya. Pertemuan jam 3. Ini jam 3 mari. Jam 2 mari. Jam 2 oh iya, jam 3 kene nyupas. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ada yang mau sampaikan? Silakan Mbak Nabila. Untuk yang covariance-nya itu kan ada covariance beta. Ya. Itu kalau misalnya hasilnya covariance-nya itu sangat berbeda sama yang covariance beta, sebenarnya bagaimana ya Pak? Hasilnya kan tidak harus sama, namanya estimator, penaksir. Iya kan? Namanya penaksir, nggak harus sama. Teorinya nggak harus mengatakan sama. Tapi ini kayak jauh banget gitu loh Pak. Nggak ada mendekatinya sama sekali. Kan ada punya 3 metode, dicari mana yang mendekati. Anda bandingkan yang mendekati siapa. Namanya aja pendekatan, semua itu pasti ada kesalahan, ada errornya, ada bukan sama persis, pasti ada kesalahan, namanya aja estimator. Tidak ada yang sama, kita membandingkan bukan sama. Kita bandingkan kan secara teori dia tidak bias itu apakah sama? Tidak bias itu apa enggak? Iya enggak, teorinya mengatakan tidak bias itu bukan berarti sama. Terus yang kedua, dia variansinya lebih kecil, itu apa? Sifat apa? Variansinya paling kecil, itu sifat apa? Loh, lali teorinya. Kurang lolos kuliahnya, terus lali kabeh. Kan estimator punya sifat blue, B-L-U-E. Ingat panjangannya apa? Apa panjangannya Mbak Zulfi? Linear unbiased estimator. Nah,
Base itu apa? Sifat yang gimana? Memiliki itu? Memiliki itu? Memiliki apa? Lali teorinya ya gimana bisa praktek kalau teorinya nggak tahu, ngambang. Makanya teori itu penting, tapi jangan hanya ditulis, dipahami. Apa, ada yang tahu base itu apa? Nggak tahu. Base itu sifat yang bagaimana? Terbaik, Pak. Terbaik tuh terjemahannya. Jadi kita mencari base itu yang bagaimana, sifat yang bagaimana. Dari mana kita bisa mengetahui base atau terbaik? Indikatornya apa? Loh. Bukannya slide-nya sudah saya sudah saya upload di e-learning? Memiliki varians minimum, Pak. Ya. Halo, apa? Variansnya minimum. Variansinya. Anda baca apa dari ingatan sampean, Mbak Ijema? Baca, Pak. Baca dari tulisan siapa? Baca dari tulisan siapa? Jangan mengatakan dari tulisan saya, karena saya nggak pernah nulis gitu. Iya, Pak, di bukunya Pak Aziz. Yang benar, tunjukkan ke layar bahwa base itu adalah variansinya apa? Variansinya. Nah, base apa? Yang Tak bias dan terbaik. mempunyai variansi minimum dalam kelas penaksir. Berarti base itu indikatornya apa? Memiliki variansi minimum. Ya, itu base. Kalau tak bias tadi apa? Kalau tak bias? Kalau tak bias. Tak bias, gimana tak bias? Indikatornya dia tidak bias, bagaimana? Yang lain dibantu kalau udah ketemu. Ditutup, Mbak, share screen. Yang lain dibantu. Tak bias. Tuh, lali. Bukunya dibuka, dibaca. Ada yang udah ketemu? Ya udah, kalau belum ketemu
tugasnya dipelajari lagi. Nyari aja susah banget. Bukunya sama. Ada? Bila? Sudah ketemu? Tidak ada autokorelasi antara variabel. Errornya, Pak. Ya, bukan. Anda baca dari mana itu atau pemahaman sendiri? Dari baca buku atau pemahaman sendiri? Dari itu, Pak, apa namanya? PDF-nya Kak Tingkat. PDF-nya Kak Tingkat maksudnya tugas catatan atau apa? Yang revisi proposal itu loh, Pak. Itu tulisan kajian pustaka atau apa? Kajian pustaka, Pak. Referensinya dari mana? Kajian pustaka kan punya referensi. Apakah dari buku saya? Yang tidak bias itu tidak ada autokorelasi. Di buku saya nggak ada toh. Atau memang nggak punya buku saya? Ya pasti punya lah, di e-learning ada, filenya ada toh. Kan cepet mencari pakai file e-learning, pakai search. Seperti Mbak Ijema tadi search Blue langsung keluar tulisan Blue. Oke dah, kalau memang lama itu tugasnya dipelajari lagi, nggak perlu kita bahas. Yang penting teorinya yang kita sesuaikan. Dosennya kok gak ketok ngono. Wah, dia kali mahasiswa. Dari sisa-sisanya. Mahasiswa kon ngetokno, dosennya gak ketok. Iki piye to ya? Wah, dia kali kowe le, Nduk. Ambil Pak Jis. Oke, dari teori-teorinya itu yang Anda kita sesuaikan dengan eksperimennya. Itu yang penting. Ya. Dari teori-teorinya itu yang penting Anda sesuaikan dengan eksperimen sesuai apa tidak. Tapi kalau sama enggak tahu teorinya, ya nggak bisa menyesuaikan dengan eksperimen. Apa yang disesuaikan teorinya aja nggak tahu. Nah, mengetahui teori kan indikator-indikatornya itu yang harus kita tahu sesuai enggak dengan eksperimen Anda peroleh. Oleh karena itulah bab 2 itu lebih dulu daripada bab 3. Lebih dulu dari pembahasan struktural. Kalau Anda nggak tahu bab 2, tahu Pak nulis tapi nggak paham, ya nggak bisa melakukan eksperimennya. Apalagi kesimpulannya, ya enggak, itu kan sudah struktural. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Mahasiswa cantik-cantik toh, Pak. Hah? Mahasiswa ini cantik-cantik ya? Cantik, siapa dosennya? Pesan siji oleh ya. Pek mantu. Siapa yang mau? Ada tawaran, ada lowongan ini loh. Nggak perlu menunggu. Kita, Pak. Baca pita siap. Nggak perlu menunggu lulus, langsung ada lowongan. Oke, ada yang tanyakan terakhir? Pak, ini berarti hasil tugasnya itu direvisi ya, Pak? Iya, mau direvisi apa enggak? Saya tawarkan aja. Kalau enggak Mau, apa-apa. Pak. Pak, banyak revisi nggak usah, nggak apa-apa. Ya oke, no problem gitu loh. Berarti ya apa adanya ini. Kan revisi itu sunnah. Anda nggak revisi ya apa adanya ini nggak masalah. Cukup ya, ada yang tanyakan untuk barangkali mau diperbaiki lagi. Mbak Nabila tadi awal-awal mau ada pertanyaan masalah-masalah sebelum Mbak Ijema presentasi, apa yang perlu ditanyakan atau sudah didiskusikan tadi?
Saya mau tanya Kopdokles tadi, Pak. Tapi sudah Kenapa? ditanyakan, Pak. Oh, Sabita. sudah. Berarti sudah terbahas. Berarti rumusan masalahnya kan bukan hanya linier saja, tapi juga model Kopdokles. Nah, di rumusan masalah Mbak Ijma tadi yang kurang, ya kan? Kurang lengkap, kurang jelas. Karena bandingkan Mbak Isbita tadi hanya membandingkan 3 metode, tapi modelnya yang belum jelas. Padahal modelnya ada 2. Berarti 3 tadi diterapkan ke 2. Berarti ada berapa hasilnya? 6. Iya kan? 6. Kok banyak sekali, Pak? Yang ngerjakan kan komputer tuh ya, sama tinggal klik. Jadi nggak ngitung. Cuma menampilkan, menulis kembali ke hasil laporan itu aja. Cukup? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri. Apa? Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan reviewnya lebih baik. Sekian, mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.